Halo teman-teman, di video kali ini saya bersama Roy Setiawan akan memaparkan uji komparasi 2 sampel independen. Adapun pembahasan 1. Definisi uji komparasi 2 sampel independen. 2. Ketentuan uji komparasi 2 sampel independen. 3. Contoh soal. 4. Rumusan masalah. 5. Langkah-langkah pengujian hipotesis komparasi 2 sampel independen. Ayo kita mulai belajar. Definisi. Uji komparasi 2 sampel independen adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Uji ini sering digunakan dalam penelitian untuk membandingkan dua kelompok atau kondisi yang berbeda. Ketentuan dalam uji komparasi dua sampel independen. HO diterima jika uji dua pihak min T tabel lebih dari T hitung lebih dari T tabel. Uji pihak kiri T hitung kurang dari min T tabel. Uji pihak kanan T hitung lebih besar T tabel. Adapun contoh soalnya, akan dilakukan penelitian eksperimen yang berjudul kemampuan menulis karangan siswa yang menggunakan media pembelajaran video dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran teks pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMPN 01 Singkawang. Desain yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan membandingkan kemampuan menulis karangan siswa antara dua kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen penggunaan media pembelajaran video dan kelompok kelas kontrol penggunaan media pembelajaran teks. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara memberikan tugas menulis karangan setelah diterbitkan media pembelajaran tersebut. Pada kelas yang sudah ditentukan, objek yang diteliti yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis karangan yang signifikan antara pengguna media pembelajaran video dan media pembelajaran teks pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa SMPN 1 Singkawang. Adapun data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Terlihat sangat berbeda di nilai post-test. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun rumusan masalah penelitian, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis karangan siswa yang menggunakan media pembelajaran video dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran teks pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMPN 1 Singkawang. Adapun langkah-langkah penyelesaian rumus masalah uji komparasi 2 sampel independen. Yang pertama, membuat hipotesis. Kedua, pengujian hipotesis. Ketiga, keputusan. Keempat, kesimpulan. Hipotesis. HO, kemampuan menulis karangan siswa kelas 7 SMPN 1 Singkawang menggunakan media pembelajaran teks lebih kecil dari yang menggunakan media video. HA, kemampuan menulis karangan siswa kelas 7 SMPN 1 Singkawang menggunakan media pembelajaran video lebih kecil dari yang menggunakan media teks. Adapun pengujian hipotesis, menentukan rata-rata varians X kuadrat dan banyak data-data dari masing-masing kelompok. Mencari rata-rata mean atau boleh menggunakan formula dalam Microsoft Excel. Mencari varians atau boleh menggunakan formula dalam Microsoft Excel. Menentukan T hitung. Berikut rumusnya. Menentukan T tabel, tentukan alfa dan DK atau DF atau DB-nya. Keputusan, langkah-langkah menjawab rumusan masalah uji komparasi 2 sampel independen karena hipotesis menggunakan tanda kurang dari. Maka keputusannya menggunakan uji pihak kiri, yaitu jika T hitung lebih kecil dari negatif T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, atau T tabel lebih
lebih besar TH, maka HO diterima dan HA ditolak. Adapun kesimpulannya, langkah-langkah menjawab rumusan masalah uji komparasi dua sampel independen yaitu kesimpulan diambil berdasarkan keputusan. Misalnya, HO diterima dan maka ambil kalimat HO sebagai kesimpulan. Baik, di sini saya Elroy Setiawan akan menjelaskan contoh pengerjaan soal uji komparasi dua sampel independen secara manual. Langkah yang pertama yaitu kita membuat tabel penolong. Data tabel penolong ini diambil dari data tabel yang sudah ditampilkan di PPT tadi. Setelah membuat tabel penolong, selanjutnya kita menentukan rata-rata atau mean dari setiap kelompok data. Rumus untuk mencari mean yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana X bar itu rata-rata, sigma XI itu merupakan jumlah data setiap sampel, dan N itu banyak data. Jadi diperoleh X1 sama dengan X bar sama dengan sigma X1 dibagi N1. Jadi diperoleh hasil 84,5. Setelah itu X2 nya yaitu X bar sama dengan sigma X2 dibagi N2, diperoleh hasilnya 43,5. Baik, setelah mendapatkan rata-rata, selanjutnya kita menentukan varians dari setiap kelompok data. Rumus untuk mencari varians yaitu S2 sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat dibagi NI dikurang 1. Jadi diperoleh untuk varian data X1 yaitu 61,25 dan varians untuk data X2 yaitu 94,25. Setelah mendapatkan nilai varian, selanjutnya kita menentukan T hitung. Rumus untuk mencari T hitung yaitu seperti yang ditampilkan. Jadi dari perhitungan diperoleh T hitung sama dengan 3,27. Setelah mendapatkan nilai T hitung, selanjutnya kita menentukan T tabel. Pertama, tentukan alfa dan DK atau DF dan DB. Diketahui alfa untuk bidang pendidikan yaitu sama dengan 5% atau 0,5. Kemudian DK nya sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Didapatkan hasil 18. Lihat tabel T1 pihak. Kemudian diperoleh T tabel sama dengan 1,734. Bisa dilihat pada tabel T1 pihak. Setelah mendapatkan nilai T tabel, langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan. Karena hipotesis dalam penelitian ini tadi menggunakan tanda lebih dari, maka keputusannya menggunakan uji pihak kiri, yaitu pernyataannya berbunyi, jika nilai T hitung lebih dari negatif T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Atau nilai T hitung lebih dari nilai negatif T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi, diperoleh nilai T hitung yaitu 3,27. Lebih dari nilai T tabel negatif 1,734. Pernyataan di atas benar karena nilai T hitung 3,27 lebih dari nilai T tabel negatif 1,734. Maka keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Setelah membuat keputusan, langkah terakhir yaitu kita membuat kesimpulan.
Dari keputusan diketahui bahwa HO diterima, maka kalimat kesimpulan diambil dari kalimat HO, yaitu kalimatnya berbunyi, kemampuan menulis karangan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Singkawang menggunakan media pembelajaran teks lebih kecil dari yang menggunakan media video. Baiklah, hanya sekian pembahasan mengenai materi uji komparasi 2 sampel independen dari kami, Elroy dan Jordi. Kami minta maaf jika terdapat kesalahan dan kurang tepat. Kami ucapkan terima kasih.